Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Bahtiar Ibrahim dengan NIM 20050974023 dari BTA 2020. Di sini saya akan mempresentasikan standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, OSI versus TCP/IP. Ini merupakan gambar dari layered model dari OSI dan TCP/IP. Apa itu OSI dan TCP/IP? Model OSI dan TCP/IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan atau networking. Definisi lain model OSI dan TCP/IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking, sehingga satu perangkat dapat kompatibel atau cocok dengan perangkat yang lain. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Yang pertama, OSI. OSI hanya dijadikan sebagai teori untuk dipelajari, sedangkan TCP/IP dipakai sebagai standar protokol dari dulu sampai saat ini. Yang kedua, model OSI terdapat 7 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. TCP/IP versi baru dibagi menjadi 5 layer, Physical, Data Link, Network, Transport, dan Application. Protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama, application layer. 1. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. 2. FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. 3. NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Masih di application layer. Keempat, DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kelima, POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh, SMB, Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. 8. NNTP, Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Ke-9, DHCP, Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan no IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Yang kedua, Presentation Layer. 1. Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. 2. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. 3. SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketiga, Session Layer. Pertama, NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kedua, NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. 3. ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, berfungsi. Protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. 4. PAP, Printer Access Protocol, berfungsi. Printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. 5. SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Transport Layer.
Yang pertama TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kedua UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian network layer, yang pertama IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. 2. ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ketiga, RARP, Reserved Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Keempat, ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. 5. IGMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang terakhir, Data Link Layer. Pertama, Triple P atau Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. 2. SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang selanjutnya, Physical Layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Ini merupakan perbandingan dari TCP dan UDP. Selanjutnya kita ada Network Protocol. Yang pertama adalah Serial Line Internet Protocol. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kedua, Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang paling umum. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk World Wide Web. Keempat, Telecommunication Network, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima, File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin. Selanjutnya, Lightweight Directory Access Protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi perorangan dan lainnya. Kemudian Secure Socket Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Kemudian Simple Network Monitoring, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang digunakan adalah MRTG, Dedut, dan lain-lain. Selanjutnya, Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah adalah SSH, User at IP Server. Kemudian Post Office Protocol version 3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian Internet Message Access Protocol, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Internet Control Message Protocol, utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan. Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Domain Name System, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan menggunakan TCP/IP. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Selanjutnya ada well-known port, yang ciri khasnya adalah RIS-nya 01023. 2 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Ketiga, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Kemudian ada registered port dengan range 1024495151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.